Selamat pagi, saudara-saudari kekasih yang seiman. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bisa berdiri di sini, sharing dengan saudara-saudari sekalian. Itu adalah berkat dari doa, dukungan oleh banyak sekali orang. Itu bukan saya, itu adalah Roh Kudus yang membantu saya. Saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya itu jauh melebihi kemampuan saya. Saya takut, saya gentar karena saya sering mendengar kalau di kebaktian kita itu kita undang profesor dokter dari sekolah teologi. Aduh Tuhan, siapalah saya? It is very humbling to stand here because I'm nobody. Only in Him that He is willing to use me and He allows me to have the opportunity to serve Him. That is beyond blessing. Amen. Alright. Makanya tadi ya dari responsori ya kita sudah bacakan ya. Tapi saya baca sekali lagi ya. Aku menasihatkan kamu, itu Roma 16 ayat 17. Saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Ya, mari kita lihat ini ada warning sign. Ajaran sesat itu memecahkan, divisive, membagi, divisive, membelah gereja. Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan, ya. Dan Roma pasal 16 17 tadi yang kita bacakan, kita lihat di sini mengatakan pengajaran yang telah diterima. Pengajaran yang telah diterima itu kebenaran, ya. Kalau orang mengajarkan yang bertentangan dengan pengajaran yang sudah kamu terima, itu adalah pengajaran sesat. Kebenaran yang sudah diajarkan itu sudah kita terima. Kalau bertentangan dengan kebenaran yang sudah kita terima, itu ajaran sesat. Dalam bahasa Greeknya tuh heresy, ya. Jadi orang yang mengajarnya atau orang yang mengikutnya atau orang yang menyiarkan ajaran sesat itu disebut heretic. Itu orang yang menyebarkannya, ya. Dan Matius, Tuhan Yesus memberikan peringatan tentang tanda-tanda akhir zaman. Katanya Matius 24:11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu bahasa Inggris disebut false teacher or false prophets, ya. Mereka itu bangkit terlebih-lebih pada akhir zaman. Dan kemudian Matius 5:7-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Aduh kayaknya ya bagus gitu. Tapi itu sesungguhnya adalah serigala buas. Kenapa nabi-nabi palsu itu dibilang serigala buas? Karena mereka mau menghancurkan iman kita. Karena mereka itu mau mengenyahkan apa yang sudah ditanamkan, kebenaran yang sudah ditanam di dalam hati kita. Itu makanya mereka tuh buas karena mau ditelan iman kita. Kebenaran yang sudah ada di dalam hati kita itu mau dihancurkan. Itu bahayanya. So, saudara sudah lihat ya? Dan selanjutnya, bukan hanya orang yang menyebarkan ajaran sesat, tetapi orang-orang zaman sekarang yang pengikut-pengikut so-called Christians, mereka itu katanya 2 Timotius 4 pasal ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran, tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, itu ajaran benar, ya, sound teaching, ya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak dan memuaskan keinginan telinga. So mereka datang ke gereja itu for entertainment, mau entertainment, mau musiknya yang luar biasa. Yang bagi saya musik kita itu sudah luar biasa. You cannot find it anything else, anywhere else. Itu terima kasih atas persiapan, terima kasih atas pujian melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara, come back here.
every Sunday. Because this is the church that teach the truth. This is what you want. You don't want anything else. You don't want message that make you feel good. You don't want feel good message. You want the truth. Message yang menebah kita. Message yang menggoyahkan semua sampah-sampah digoyang keluar kan? Pernah lihat orang tampi beras? Pernah. Saya tuh orang Aceh. Ya. Di Aceh waktu saya kecil, orang tuh tampi beras, ya. Kalau tampi beras, ditampi-tampi, yang itu chefnya, padi-padinya, yang kosong tuh diterbangkan oleh angin. Jadi biarlah Roh Kudus menerbangkan semua ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam kita. Maka itu nanti kita lihat step-stepnya ya. Puji Tuhan. So, hold fast to the sound teaching, ya. Berpegang teguh pada doktrin yang sehat, yang benar, bukan enak di telinga, ya. Oke. Kita kembali melihat heretik ya. Heretik, si pengajar, yang si pengajar doktrin sesat. Kita sebut nabi palsu, ya. Mereka menyebar message, berita yang bertentangan atau menyimpang dari kebenaran, dari Alkitab. Alkitab itu pedoman kita, ya. Bacalah supaya kita tahu ini GPS, rambu-rambu jalan seluruh di dunia, ya. Butuhkan ini. Makanya kita lihat tujuan mereka menyebarkan ajaran sesat itu biasanya untuk personal gain, keuntungan sendiri, keuntungan pribadi, manfaat pribadi. Apa dampaknya? Dampaknya perpecahan gereja, batu sandungan, menyesatkan orang. Dalam beresponsor yang kita bacakan tadi, ayat-ayat yang kita bacakan tadi, biarpun sekali malaikat kalau menyampaikan firman atau berita, message yang against, opposite from the Bible, akan dikutuk. Kita tidak mau dikutuk, ya. Firman Tuhan itu sangat keras karena penyesatan itu sangat menghancurkan, ya. So, ini ada ayat-ayat, saya tidak akan perinci satu persatu. Saya punya PowerPoint, saya berikan kepada gereja. Nanti minta sama pendeta Joshua ya. You can find it. Bisa lagi cross reference sama perjanjian lama. Perjanjian lama juga ada warning, ada mewanti-wantiin kita tentang pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. So, kita kembali kepada nabi palsu tadi. Tujuannya sudah kita tahu, ciri-ciri khas nabi palsu. Cannot stop from sinning. Tidak bisa berhenti dari berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri dalam hidup kita. Nabi palsu itu cannot stop, tidak bisa berhenti dari berdosa karena mengandalkan diri sendiri. Ya. Kemudian mendistorsi, ya, distortion of the truth. Tidak alkitabiah, secara belak-belakan lagi, bukan sembunyi-sembunyi, secara belak-belakan lagi, ya. Distorsinya, dibengkokkan kebenarannya itu bukan sedikit, sometimes, kadang-kadang itu secara keseluruhan, kadang-kadang 99,9% itu kebenaran, 0,1% itu ajaran sesat. Itu juga ajaran sesat. Oh enggak apa-apa, 9,99% itu udah benar. Hanya 0,1% is okay. No, it is not okay. Itu sesat. Coba bayangkan, kamu kalau ada uang rupiah, saya lupa siapa di uang 10.000 ya, Indonesian rupiah. Tahu? Ya, I don't know. It's alright. Jadi kalau uangnya semua benar, semua printingnya, semua garisnya, semuanya benar, denominasinya semuanya benar. Tapi pahlawan yang ada di dalam rupiah itu, senyumnya biasa yang benar tuh nggak ada senyum. Kalau ini ada senyum Mona Lisa sedikit aja, itu palsu, ya kan? You don't want it, right? Demikian juga kebenaran 0,1% meleset dari kenyataan, dari kebenaran di Alkitab, itu sesat, ya, hati-hati. And then
tidak memuliakan Tuhan, memuliakan diri sendiri. Ya, dia menyedot pengikut untuk diri sendiri, bukan demi nama Tuhan. Ya, dipakai nama Tuhan, tapi tedeng aling-alingnya itu untuk diri sendiri. Ya kan? Kata ada udang di balik batu, ada bakwan atau something di balik batu. You say it, I forgot. Ya kan? Alright. Kemudian mentarget pengikut demi ketenaran, demi popularitas, pengaruh, demi mendapat kuasa. Ya, dengan berbagai taktik memanipulasi. Ya, ada pendeta pendeta yang menamakan dirinya itu pengikut sejati, tapi sebenarnya itu nabi palsu. Kalau sudah ditegur, katanya itu, aku ini menderita. Ditegur dengan firman Tuhan, dibilang, aku ini menderita. Bukannya, ampunilah aku Tuhan, aku telah bersalah, Tuhan ampuni dosaku. Enggak, malah merasa dirinya itu dituduh. Sebenarnya mereka sengaja melakukannya. So kita harus wanti-wanti, harus hati-hati. Kemudian menuruti hawa nafsu fasik sendiri. Perzinaan, percabulan, you have read all this, I don't need to tell you, you know it. Ya, and then keserakahan atas kekayaan yang tidak sah, penipuan, eksploitasi, ya, terus pemerasan, ancaman dipakai. Kalau mau sembuh dari penyakit, beli sapu tangan Roh Kudus, ya kan? Atau beli minyak pengurapan Roh Kudus. Jangan percaya, itu tidak ada, ya. Berbagai macam, ya. Kemudian ketidaktaatan, keengganan untuk bertindak di bawah otoritas ilahi. Dia tidak akan mendengar otoritas yang takut kepada Tuhan. Itu salah satu ciri-cirinya. Tidak memilih Roh Kudus, saya sudah bilang, tidak memiliki Roh Kudus walaupun dia berkali-kali mengaku dan klaim dia itu sudah diurapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. It's a lie, so don't believe it. Next, ya, menyebabkan perpecahan dan batu sandungan. Dan Tuhan bilang, walaupun malaikat pun kalau sekali memberitakan berita yang berbeda dengan Alkitab, itu dikutuk, ya. So, bagaimana kita spot mereka kan? Sudah kita peroleh, waspada dan hindarilah mereka. Next, ya. So, outline bagaimana kita bisa wanti-wanti, ini step-step yang akan kita bahas ya. Pertama, taking God and His Word seriously. Memperlakukan Tuhan dan firman-Nya dengan serius, ya. Bukan duarius, ini tidak main-main, serius, very serious, ya. Doing God's work seriously, diligently, and persistently. Kenapa doing God's work? Kenapa melayani Tuhan itu bisa menghindarkan kita, bisa menyelamatkan kita dari ajaran sesat? Karena waktu kamu melayani Tuhan, kamu itu membaca Alkitab kan? Kamu itu minta kuasa Tuhan. Kamu itu menyembah Tuhan. Ada hubungan, ada relasi istimewa, personal relationship with God. When you serve God, if you are too busy to pray, to read the Bible, then you have to be careful. If you serve God to a point, you are too busy to have time, your personal time, meditation, reading God's word. If you don't have it anymore, then you are in a very dangerous situation. Hati-hati ya. Sekarang kita lihat taking God and His word seriously. Dari 1 Timotius 4 pasal 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Paulus waktu itu menulis kepada Timotius. Waktu itu Alkitab belum selesai dikitabkan. Jadi ada banyak sekali kitab-kitab suci. Jadi makanya disebut kitab-kitab suci. Jangan kira kitab-kitab suci yang ada di pasar, no. Kitab-kitab suci yang ada, yang ditinggalkan pada gereja permulaan. Ya, kitab suci dan membangun dan mengajar.
Next. So, membaca bersama di depan umum. Ya. Membaca kan? Membaca itu public reading. Sebelum kita membaca public reading, kita lihat itu di Keluaran, and then Joshua, and then Tawarik. Menurut kebiasaan di dalam kumpulan jemaat, buku atau kitab-kitab di covenant, the books of covenant, itu kitab perjanjian itu dibacakan dengan bersuara, public reading dengan bersuara. Di Joshua juga, pada saat itu Joshua sudah ada kitab Taurat, hukum Taurat. So, Joshua membacanya kepada seluruh jemaat Israel. Kemudian Raja Yosia, dia tuh menemukan, bukan dia punya sekretaris, menemukan kitab-kitab perjanjian itu di dalam bait Tuhan. Coba bayangkan. Di dalam gereja, misalnya hari ini ya, umpamanya setarasnya tuh Alkitab tuh hilang. Nah, itu krisis iman ya. Si Yosia raja ini oleh sekretarisnya buku kitab ketemu tersembunyi di dalam bait suci. Makanya dikeluarin, si Raja Yosia itu membacakan untuk seluruh bangsa Israel pada saat itu. Dan kita lihat Lukas 4:16, Tuhan Yesus membaca firman di rumah ibadah. Itulah kita di dalam kebaktian umum, kita itu membaca bersuara, beresponsoria, itu adalah adatnya. Ya, itulah sebelum kita baca, we read and read God's word. Ya, makanya saya kasih ini dari saya pengalaman pribadi ya. Waktu we are not only reading the Bible, we have to study the Bible. Jadi kita bukan hanya membaca Alkitab, kita harus belajar Alkitab. Karena firman Tuhan supaya kita ngerti, ya. Membaca itu termasuk reading, termasuk meditating, termasuk memorizing, and then practicing. So if you look at it, RMMP. RMMP. Reading itu meditating, and then memorizing, and then practicing. Kemudian dibilang kita membaca kitab suci, kemudian membangun, living out, dihidupkan kebenaran. Ayat-ayat Alkitab itu kita live out, kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita itu kalau kita mendorong orang lain, kita mendorongnya itu dengan firman Tuhan. Jangan pakai pengalaman sendiri, mendorong dengan firman Tuhan. Makanya membaca, memorize, menghafal Alkitab itu penting sekali. Saudara, mungkin di antara saudara tahu ya, 2 tahun belakang ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menantang terjadi di keluarga saya dan terjadi di keluarga besar saya. Saya hatinya hancur sekali. Kenapa? Saya tidak tanya kenapa. Saya bilang, Tuhan, God, you are God of comfort. Please comfort me. Tuhan, Engkau adalah Tuhan penghibur. Tolonglah hibur aku. Maka itu saya itu tidak mendengar suara langsung dari Tuhan, tidak pernah. Saya mengenal Tuhan sejak umur 6. Saya tidak pernah mendengar Juin, nggak pernah. Tapi firman-Nya itu yang pernah saya baca, pernah saya memorize, pernah saya meditate itu keluar di benak saya. Saudara tahu firman apa yang keluar waktu saya lagi sangat sedih? Waktu hati saya sangat hancur, firman yang keluar tuh, I am the way, and the truth, and the life. Tuhan, terima kasih, karena Engkau itu truth, karena Engkau itu kebenaran. Aku bisa mengandalkan Engkau. Apapun terjadi Tuhan, Engkau tetap di sana, seperti Engkau janjikan. Never will I leave you, nor will I forsake you. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita. Firman-Nya dia kebenaran itu menghibur hati saya. Kenapa? Dalam hati saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, yes, it is very, very painful. But I know for sure with all my
heart, with all my mind, that you will never make a mistake. Tuhan, walaupun tersayat hati saya, tapi saya percaya dengan segenap hati dan pikiran saya, Tuhan, Engkau tidak pernah berbuat salah sekalipun. Walaupun badai dan topan itu sangat besar, tapi Tuhan, you are there. And you never make a mistake. And I can trust you all the way through. Because you are the truth. Jesus, you are the truth. Ini cara kita encourage people. Using God's word. Ya. And then, mengajar. Saudara mungkin merasa aneh ya. Mengapa mengajar? Saya tulis learning. Sebelum kita mengajar orang lain, si pengajar itu belajar 2 kali. Right? Before you teach others, you learn twice before you teach others. Nah, to teach is to learn twice. Sometimes I do not know how many times I learn because saya ini tumpul. Saya diberikan undangan untuk bicara itu saya takut, saya gentar. Tiap malam jam 3 pagi saya bangun. Tuhan, saya gentar. Please teach me and then teach through me. This is what I want. Ajarilah saya dan ajarilah melalui saya. Tuhan, I want you only, nothing else. Ini saya bilang, mengajar itu learning, mengajar itu belajar, mengajar itu pembelajaran. Because you learn first before you teach others. Yeah. So then you see R, L, L. So, horizontal, R, double L, P. Vertical, R, double L, ya, mudah diingat ya. Nah, untuk semuanya ini, membaca, membangun, belajar, atau mengajar, ya, kita perlu Holy Spirit. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan pengalaman kita. Kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh Holy Spirit. Karena itu yang memberikan kita kekuatan, karena itu yang menuntun kita, karena itu yang membimbing kita, karena itu yang keep us on the track. Ya kan? Supaya kita itu tidak lari dari rel kayak kereta api. So, the empowerment of the Holy Spirit is very, very crucial. Ya. Kemudian bertekun. Devote yourself. Bertekun. Itu saya kira itu bertekun tuh kurang kuat. Saya kira tuh bertekun itu tumpuan pikiran. Semua pikiran ditumpukan ke sana. Itu sama dengan tumpir. Ini istilah baru dari saya. Kalau dimarahin sama Jokowi saya tidak tahu ya. Ampuni saya. Ya, tumpir, tumpuan pikiran penuh. Itu namanya bertekun. Jadi dalam tumpuan pikiran, tumpir, kamu itu dengan prioritas. Firman Tuhan priority. And then dengan urgency. And then make all the time. Grab the opportunity, and then utilizing every minute, every single second you have. Kemudian consistency, kebutuhan, you need it. Tuhan, aku butuh. Kayak ikan nggak boleh tinggal keluar dari air. Kemudian consistency, dengan penuh perhatian. Dari sini, kalau kita praktek priority, urgency, opportunity. And then time, need, and consistency with all your heart, then secara otomatis itu menjadi natural, menjadi spontanitas. Itu keluar itu. Coba kalau nggak percaya praktekkan, itu keluar. Ya, and next. Ya, so personal pursuit and thirst for God and His Word. Itu adalah pengejaran pribadi kita dan kehausan kita terhadap Tuhan. Barulah kita bisa mencapai suatu kebenaran yang ada dalam Alkitab itu tidak bisa digoyang karena I study it, I learned it, I practice it, I use it to help people. Okay, next. So, taking God's words seriously. Kenapa kita harus memperlakukan firman Tuhan dengan serius? Karena itu firman Tuhan, ya kan? Tuhan menciptakan kita, memilih dan menyelamatkan kita, anak-anak Tuhan. Kita berkewajiban dan bertanggung jawab kepadanya. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jadi tanggung jawab dan tugas kita itu menreflect. Fanyin,
mereflek gambar dan rupanya, ya kan? So, kita bukan hasil evolusi. Jadi kita hidup bagi Tuhan, hidup untuk Tuhan. Suatu hari kita kembali kepada Tuhan. So, kita memiliki atribut Tuhan, walaupun kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sedikit kurangnya kamu bisa melihat saudara-saudara kita, saudari kita, jemaat kita, ada yang penuh kasih, ya kan? Ada yang sabar, ada yang lemah lembut, ada yang setia. Itu the attribute of God, sifat ilahi. Kemudian Tuhan menciptakan Adam and Eve. God did not create Adam and Andy. No, He did not do that. And God created Eve. He did not create Eve and Evelina. No. 呀，上帝没有创造亚当跟亚民 ，no way。亚当跟夏娃，上帝也没有创造夏娃跟夏兰 ，no way。So 上帝menciptakan a man and a woman. So lembaga pernikahan itu established for a man and a woman. Jangan salah kaprah, ya kan? Methodist Church in United States split to two. One is called Global Methodist. Global Methodist hold on God's word. Marriage is between a man and a woman. But United Methodist Church sudah menyimpang. Mereka ada, pendeta yang gay, ada yang lesbian. So, hati-hati karena ajaran sesat itu divisive, memecahkan gereja kita. So, firman Tuhan kebenaran. Kenapa kita harus take God's word seriously? Because God's word is truth. Ya, saya nggak usah baca lagi ya. Karena dan kemudian firman Tuhan itu mempunyai nilai kekekalan. It has eternal values. Karena itu firman Tuhan. So, firman Tuhan membantu kita mengenal Dia. Ini yang penting. Firman Tuhan membantu kita mengenal Dia. Melalui pembacaan firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, ya, bahwa kita tahu Tuhan itu kasih, bahwa kita tahu Tuhan itu panjang sabarnya, bahwa kita tahu Tuhan itu ada amarahnya. Tadi kan ada kita nyanyi lagunya kan? Ada amarahnya. So, hati-hati. Firman Tuhan adalah kompas dan GPS kita. Atau ada ayat-ayatnya. Next. Go. Tuhan menciptakan kita, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap Tuhan untuk reflect image-nya. Next. Ya, kewajiban dan tanggung jawab itu kita spread the gospel. Ada orang, bukan di sini, gereja lain, tidak mengerti apa itu Injil. Injil itu adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mengucurkan darahnya demi mengampuni dosa kita, mati, dikuburkan, hari ketiga, bangkit antara orang mati, naik ke surga, akan datang kembali. Kan kita sudah baca pengakuan iman rasul. Itu namanya Injil. Ya, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan cuma-cuma. Tidak ada usaha manusia. Semuanya itu dari Tuhan. Dan anugerah keselamatan melalui pengampunan dosa hanya adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada pemimpin agama apapun yang mati demi dosa kita, tidak pun mereka bangkit dari kuburnya. So, itu Tuhan kita. Tuhan Yesus kuburnya. Ini saya ada sedikit mau saya bagikan ya. Tuhan Yesus, darahnya itu mengampuni dosa kita. Jadi kalau ada orang pindah rumah, suruh Anda berdoa, jangan bilang, Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darahmu rumah ini. Jangan, karena rumahnya itu tidak berdosa, ya kan? Ada orang yang bilang, Tuhan Yesus, ada orang yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan orang ini, tutup bungkus dengan darahmu. Itu salah kaprah, karena virusnya, bakterinya itu tidak berdosa, ya kan? Darah Tuhan Yesus itu menyuci, mengampuni dosa kita, bukan rumah yang ditutup bungkus. That's salah teologinya, hati-hati. Dan kemudian satu lagi, waktu kita memberitakan Injil, we tell them why we believe in Jesus, not how we believe in Jesus.
Contohnya begini, contoh how-nya ya. Ini yang sering saya perhatikan dari Asia sampai Amerika. You tell people how you believe in Jesus instead of why you believe in Jesus. Kamu bilang begitu, saya tuh sakit berat loh, berat setengah hidup dan setengah mati, ya kan? Terus ada jemaat dari GMI datang, bawa bubur, didoain. Makanya itu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu how-nya, ya kan? Kalau yang datang itu dari kelenteng, kamu jadi orang muda kan? Itu how-nya. You have to ask, why do you become a Christian? I become a Christian because Jesus died for my sin. My sin is forgiven. As long as I repented, accepted Jesus Christ, I will have eternal life. So ingat, tell people why you believe in Jesus, not how you believe in Jesus. Okay? So, taking God seriously, firman-Nya, kenapa? Karena memang itu mempelajari firman Tuhan supaya itu kita jangan sesat, ya kan? Firman Tuhan itu kan pedoman. Kita bandingkan, benar nggak? Yang dibilang Juin ini di atas mimbar itu benar nggak? Ntar pulang rumah baca Alkitab ya. Saya welcome criticism karena saya masih bertumbuh, saya masih belajar. Tanya Pak Joshua, saya takut berdiri di sini karena banyak profesor dokter yang diundang di sini. Saya takut. Takutnya kenapa? Tuhan supaya kamu pakai saya. Bukan takutnya saya. Roh Kudusmu yang menutupi saya supaya firman-Mu itu menjadi jelas. So, ini ajaran sesat ya. Keselamatan itu anugerah tambah manusia. Jadi kamu berdoa dengan Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, juga berdoa kepada so and so. Ya, karena so and so itu bisa advocate for you. That's wrong. Keselamatan only from Jesus, through Jesus, from God through Jesus. Nothing else. Tidak ada usaha manusia, tidak ada pekerjaan manusia, itu purely God's grace, free, ya. And then kita bisa kehilangan keselamatan. Nggak mungkin, itu salah. Keselamatan, bacalah buku Yohanes nanti pulang dari pasal 1 sampai 10 atau seluruhnya, ya kan? Tidak ada, no one can snatch me from God the Father. Tidak ada orang yang bisa merampas domba-domba Allah dari tangannya. Itu janjinya. Ini Roma 8:37-38, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Malaikat tinggi dalam apapun tidak bisa memisahkan kita. Jadi kalau Anda benar-benar bertobat, benar-benar mengaku dosa, benar-benar menerima Tuhan Yesus, once you are saved, forever saved. Ya, 若是你真正的悔改，真正的接受耶稣，你一次相信，永远得救。好， Yesus bukan Tuhan, bukan terang, bukan gembala, salah besar, sesat. Baca Alkitabnya ini, ya. And then, yang kehidupan orang Kristen itu harus lancar, makmur, itu salah besar, ya kan? Tuhan Yesus dalam Matius 8:20 mengatakan, the birds of the air has nest, the fox has the hole, but the man of God doesn't have a place to place his head. Ya kan? Translation free-nya itu, burung di udara ada sarangnya. Ya kan? Serigala ada itunya, the cave, ada lubangnya. Tapi anak manusia tidak ada tempat taruh kepala. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak kaya raya. Jadi kalau Anda kaya raya mengikuti Tuhan Yesus, puji dan syukur. Tapi jangan kira itu karena ikut Tuhan jadi kaya raya. No, ikut Tuhan itu bukan orang ngecengeng. Ikut Tuhan tuh berani pikul salib. Kalau diberikan berkat itu extra blessing. Tapi you have to remember, ikut Tuhan itu pikul salib. Dan Yohanes 16:33. Ya kan? Tuhan Yesus bilang, di dunia ini engkau banyak penderitaan, tetapi janganlah khawatir,
I have overcome the world. Itu janjinya udah dibilang di dunia ini, dalam hidup kita itu penuh dengan penderitaan. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus sudah menang atas dunia ini. So, Tuhan akhirnya akan mengirim semua orang ke surga. Itu salah, tidak benar. Kalau saudara pernah baca the book Shag, pernah baca book Shag? Itu global universal salvation, itu salah. Tidak mungkin semua orang diselamatkan. Alkitab mengatakan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, itu Tuhan Yesus. So nggak mungkin semua orang naik ke surga, nggak mungkin. Kita orang Asia sering berkata, kalau orang tua emah kita, engkong kita meninggal, oh engkong tuh menjadi bintang, memperhatikan kita. Ya, berdoa kepada engkong. No, you don't pray to anybody. Itu too late. Kalau dia bukan Kristen, tidak percaya Tuhan Yesus selama hidup, tidak ada chance pergi ke surga. I'm serious. God is serious. Ya, next. So, kita masuk ke 14 ya. Ayat ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang ialah yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ini Alkitab ayat ini sering orang salah paham. Kenapa? Karena pada masa awal gereja, perjanjian baru itu belum terbuku. Jadi nubuat diberikan untuk mengajar wahyu baru. Itu gereja pada permulaan zaman. And then, mereka yang memiliki karunia bernubuat saling mengevaluasi nubuatnya. Misalnya di dalam gereja ini, waktu itu ada beberapa orang penatua, ada talenta bernubuat. Jadi nubuat si A, si B, si C, si D, and selanjutnya tuh mereka adakan suatu perundingan, bandingkan evaluasi nubuat. Benar gak? Misalnya 7 orang bilang Timotius is talented spiritually, bisa menjadi gembala. Kalau 3 orang say no, then evaluasinya itu ada. Ya, so itu. Jadi Timotius dianggap bertalenta di bidang rohani, penatua mengukuhkannya dengan penumpangan tangan. Bukan ditumpang tangan langsung keluar talenta Roh Kudusnya, talenta the spiritual gift is not that way. It's not that because of laying hand and then Timothy become full of the spiritual gift. Bukan, dia sudah ada spiritual gift, sudah dikukuhkan oleh sidang penatua. Then the laying hand is for officiating, untuk pentabisan. Ya, supaya kita hati-hati. Kemudian yang terakhir ini ayat 15-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Perhatikan semuanya itu apa? Yaitu talenta kamu, pelayanan kamu, pembacaan Alkitabmu, pembelajaran Alkitabmu, terus apa? Pendoronganmu, ya, encouraging, ya, terus pengajaranmu, pembelajaranmu, itu perhatikan semuanya itu. Ya, hiduplah di dalamnya. You live inside this. Supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Orang melihat kita itu dari buahnya, bukan dari action. Look at me when nobody is around, then you know who I am. Itu adalah pengukuran yang paling standar, ya kan? Kita itu bertanggung jawab kepada Tuhan. So, buah yang kita hasilkan itu akan menjadi pengukuran. Buah yang dihasilkan oleh nabi palsu itu juga pertanda bagi kita. So, bertekunlah dalam semua itu. Hiduplah dan bertekunlah, ya, awasilah dirimu dan awasi ajaranmu. So, awasin diri kita dengan membaca Alkitab. Dalam pelayanan, baca Alkitab. Dalam visitation, baca Alkitab. Anything you do for God, please read and study the Bible.
Bible is very, very special and very precious and very profound. Anak kecil baca, mengerti. Orang dewasa baca seumur hidup itu masih mempelajari. Itulah firman Tuhan. So, back one more time. Please, back one more time. Yeah. So, be diligent. Ya. Supaya itu kita menyelamatkan orang. Be diligent in these matters. Tadi udah bilang ya. Give yourself wholly. Sepenuhnya. Tuangkan. Kalau melayani Tuhan itu tidak setengah-setengah. Semuanya. Karena Tuhan Yesus memberikan semuanya. Bapa di surga memberikan semuanya. Kita berikan the whole self. Give it to God. So, that everyone may see your progress. Bisa lihat progresnya, bisa lihat buahnya. Watch your life and the doctrine closely. Awasin cara hidup kita. Awasin pengajaran kita. Doktrin yang kita ajarkan. So, persevere in them. Bertahan. Kan saya sudah bilang, menjadi orang Kristen itu bukan orang cengeng. Itu memikul salib. Ya. Because if you do, you will save both. Kamu akan menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Tidak akan dikutuk. Ya. Next. So, you and your life may be the only Bible someone will ever read. Orang banyak di luar tuh gak pernah baca Alkitab. Tapi mereka membaca kita. Jadi kita itu merupakan Alkitab satu-satunya bagi mereka. Karena mereka membaca kita sebelum membaca Alkitab. Mungkin seumur hidup gak pernah baca Alkitab. Tapi membaca orang Kristen. So you and your life may be the only Bible people will ever read. Ya. So bukan soal usia. Bukan soal usia. Bukan soal orang muda, orang tua. Umur tidak menjadi masalah. Usia tidak menjadi masalah. Yang berapa lama mengenal Tuhan juga tidak bermasalah. Yang penting itu adalah supaya kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih-Mu, dan dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Terima kasih. Pak Joshua, may I ask you to close in prayers? Thank you.